Mati dalam beramal soleh itu adalah mati yang memasukkan ke dalam surga. Sementara bulan Ramadan kok memang bulan yang kita tidak berhenti-berhenti beribadah. Jago lalok kita sahur. Sahur itu ibadah. Sunnah Nabi, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kamu, di dalam sahur itu ada barakah. Nabi menganjurkan. Setelah sahur kita sholat subuh. Sholat subuh itu ibadah. Setelah sholat subuh dari pagi sampai petang kita berpuasa. Puasa itu ibadah. Setelah itu kita nanti sholat maghrib. Sholat maghrib itu ibadah. Kita berbuka setelah maghrib, ya, buka yang makan nasi, maka berbuka itu juga ibadah. Kemudian kita sholat isya itu ibadah. Kemudian kita mendengarkan ceramah, ada wirid sebelum tarawih, itu juga ibadah. Kita sholat tarawih ibadah, witir ibadah. Tidur itu kata Nabi kalau dimulai dengan wudhu dan membaca doa, apabila mati di dalamnya maka mati yang husnul khatimah. Ibadah juga tidurnya. Bangun tidur nanti tahajud lagi. Setelah tahajud sahur lagi, sholat subuh lagi, puasa lagi, maghrib, buka, isya, dengar ceramah, tarawih, witir, begitu seterusnya, tidak berhenti-berhenti selama 30 hari. Makanya kalau kita mati di bulan Ramadan, kemungkinan kita mati dalam keadaan beribadah. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah, wa sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. Na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, ma'asyiral muslimin, sedang jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Segala puji hanya bagi Allah yang kita senantiasa bersyukur kepadanya. Kembali Allah kumpulkan kita di sebaik-baik tempat, di rumahnya yang mulia, Masjid Jami' Sabbih Isma Rabbikal A'la, ya, masjid yang megah, sejuk dan cantik, masjid yang kita banggakan. Dan segala puji bagi Allah yang sudah mengumpulkan kita dalam sebaik-baik agenda. Setelah kita sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan duduk dalam majelis ini. Mudah-mudahan segala upaya kita dibayar dengan Allah dengan pahala yang berlipat ganda, dan semoga kita bisa istiqamah dalam melakukannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ketua Pengurus Masjid Sabbih Isma beserta jajaran pengurusnya, yang terhormat para tokoh masyarakat Tungku Tigo Sajarangan, Nini Mama, alim ulama Cadia Pandai, Kapai tampai Batanyo, Kapulang tampai Kababarito, yang terhormat para ustaz yang senantiasa mendampingi dan mengimami sholat-sholat kita, umumnya kepada seluruh jemaah, tidak disebut nama dan gelar, dan teruntuk anak-anak kita yang kita banggakan, insya Allah kita semua dimuliakan Allah. Amin ya rabbal alamin. Sehat-sehat sadonya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Kalau ada bulan puasa Bapak Ibu, oleh karenanya perlu persiapan. Sekarang kita sudah memasuki tanggal 10 Februari. Sedangkan bulan Ramadan insya Allah kita mulai berpuasa 1 Maret. Berarti masih ada kurang lebih bara hari lah itu 28 kurang 10, 8 balik hari lah. Masih ada 18 hari menjelang masuknya bulan suci Ramadan. Maka inilah yang akan menjadi pembahasan kita sekarang, yakninya persiapan menyambut bulan Ramadan. Biasanya kita bahas hadis arba'in Bapak Ibu, cuman dalam kesempatan kali ini
barangkali iko yang kami rasa patut untuk disampaikan terlebih dahulu menimbang Ramadan akan segera masuk. Bapak Ibu, Ramadan bukanlah bulan biasa-biasa saja. Dia adalah bulan yang istimewa, dia adalah bulan yang spesial. Nah, di dalam sebuah hadis riwayat An-Nasa'i, Nabi SAW bersabda, "Atakum Ramadan." Akan tiba atau telah tiba kepada kamu bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan berkah. Faradallahu alaikum siyamah. Allah mewajibkan atas kalian berpuasa di dalamnya. Tuftahu fihi abwabus sama. Di dalamnya dibuka pintu-pintu langit. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Dan di dalamnya ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi maradadus syayatin. Dan setan-setan akan dibelenggu dalam bulan tersebut. Nah, Bapak Ibu, maka apa pelajaran yang kita ambil dari hadis ini? Ya, yang pertama, Ramadan adalah bulan barakah, syahrun mubarak. Apa maksudnya? Penuh dengan kebaikan. Di sana sini kita lihat kebaikan. Orang-orang semuanya baik. Kalau di bulan puasa, pasti orang saling memberi kolak lah, saling memberi cindua. Sore-sore lah tiba tetangga kan. Nah, bahkan yang paling banyak panen tuh Bapak Ibu, itu ustad-ustad di masaji gitu lah, ya kan? Garin-garin masaji, itu melimpah-limpah makanannya tuh. Nyogi ada jemaah kan, kadang-kadang sampai tak makan. Sampai besok tak makan, akhirnya rasan tabuang saya mau itu lah. Tapi napa ada, minimal lah dapat pahala sedekahnya. Jadi orang-orang elok sadanya Bapak Ibu. Orang-orang sabar sadanya. Ada orang berang-berang, ya kan? Ada ibu kok biasanya berang-berang. Di bulan puasa pun ada berang-berang sabarnya. Pas lah selesai puasa besok baru balik berang-berang balik kan. Artinya Ramadan penuh dengan kebaikan-kebaikan. Kemudian apa lagi? Tuftahu fihi abwabus sama, dibuka pintu-pintu langit. Karena semua orang itu rajin beramal soleh, maka dunia ini seperti surga rasanya. Maka terbukalah pintu-pintu langit. Ya. Kemudian wa tughlaqu fihi abwabul jahim, ditutup pintu-pintu neraka. Ya, maksudnya karena orang-orang sibuk berbuat kebaikan, maka seolah-olah tidak ada yang mau masuk neraka. Jadi ditutup pintu neraka ini. Kemudian wa tughallu fihi maradadus syayatin, setan-setan dibelenggu. Kok muncul pertanyaan, kalau setan-setan dibelenggu, kok masih ada orang bermaksiat di bulan Ramadan? Nah, maksud di belenggu tersebut, setan itu terkekang Bapak Ibu. Nyo ndak bisa manga-manga karena orang sadanya sibuk berlomba-lomba dalam kebaikan, sibuk beramal soleh, ndak berhenti-berhenti beribadah. Makanya setan itu kayak ndak bisa manga-manganya, terkekangnya. Ya, tidak bisa melakukan jobnya, pekerjaannya. Itu maksudnya setan terbelenggu. Akhirnya baman nuang setan lain. Artinya apa? Ramadan adalah bulan yang baik untuk hidup di dalamnya. Sebaliknya Bapak Ibu, seandainya kita mati di bulan Ramadan, itu baik juga. Insya Allah kematian yang husnul khatimah. Bahkan itu, sebab kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Man qala la ilaha illallah ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhalal jannah." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia mati dengan mengucapkan kalimat itu, ya, maka dia masuk surga. Dalam hadis yang lain, man shoma yauman, ya, ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhalal jannah. Barang siapa yang berpuasa pada suatu hari yang dia niatkan karena Allah, lalu dia mati melakukannya, maka dia masuk surga. Man tasaddaqa bi shadaqah ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhalal jannah. Barang siapa yang bersedekah lalu dia mati dengan ibadah sedekahnya itu, maka dia masuk surga. Artinya apa? Mati dalam beramal soleh itu adalah mati yang memasukkan ke dalam surga. Sementara bulan Ramadan kok memang bulan yang kita tidak berhenti-berhenti beribadah. Jago lalok kita sahur. Sahur itu ibadah. Sunnah Nabi, tasahharu fa inna fis sahuri barakah.
Sahurlah kamu, di dalam sahur itu ada barakah. Nabi menganjurkan. Setelah sahur kita sholat subuh. Sholat subuh itu ibadah. Setelah sholat subuh dari pagi sampai petang kita berpuasa. Puasa itu ibadah. Setelah itu kita nanti sholat maghrib. Sholat maghrib itu ibadah. Kita berbuka setelah maghrib, ya, buka yang makan nasi, maka berbuka itu juga ibadah. Kemudian kita sholat isya itu ibadah. Kemudian kita mendengarkan ceramah, ada wirid sebelum tarawih, itu juga ibadah. Kita sholat tarawih ibadah, witir ibadah. Tidur itu kata Nabi kalau dimulai dengan wudhu dan membaca doa, apabila mati di dalamnya maka mati yang husnul khatimah. Ibadah juga tidurnya. Bangun tidur nanti tahajud lagi. Setelah tahajud sahur lagi, sholat subuh lagi, puasa lagi, maghrib, buka, isya, dengar ceramah, tarawih, witir, begitu seterusnya, ndak baranti-baranti selama 30 hari. Makanya kalau kita mati di bulan Ramadan, kemungkinan kita mati dalam keadaan beribadah. Pertanyaannya, siap Bapak Ibu? Siap menghadapi Ramadan? Ndak siap mati Bapak Ibu? Siap ya? Nah, insya Allah. Semoga Allah mudahkan kita. Nah Bapak Ibu, maka perlu persiapan untuk memasuki Ramadan ini. Apa saja persiapan itu? Yang pertama, persiapan iman. Kenapa persiapan iman? Sebab kata Nabi dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan ihtisab, Allah akan ampuni dosa-dosanya yang sudah lalu. Puasa kita diterima Allah, mendatangkan ampunan, itu kalau dilakukan dengan iman. Nah, maka iman ini perlu kita naikkan, karena iman itu bisa naik, bisa turun. Kok dapet Bapak Ibu, ketika Ramadan tiba, iman kita kok sedang naik-naiknya, sedang maksimal. Karena dengan iman yang maksimal itulah kita bisa melaksanakan puasa dengan kualitas yang bagus dan dengan semangat. Lantas bagaimana caranya untuk meningkatkan keimanan? Iman itu meningkat dengan melakukan amal soleh, dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi apabila seseorang berbuat kebaikan, baca Qur'annya, zikirnya, sedekahnya, salat malamnya, maka imannya akan semakin naik. Sebaliknya, iman itu akan turun apabila melakukan perbuatan dosa dan perbuatan yang sia-sia, yang melalaikan. Nah, jadi kalau berbuat dosa seseorang, maka semakin turun imannya. Begitu juga berbuat yang sia-sia. Misal nonton TV lama bana sampai 10 jam nonton TV Bapak Ibu. Ya kan? Atau main HP kok Bapak Ibu nyo kalau di scroll kan habis juga kan tuh. Baru sebentar kan, calik jam udah 5 jam gironya. Ke kosnya boleh lama calik Shopee kan. Nah, itu nak takkan apa boleh. Lama calik Shopee itu. Nah, makanya kita perbanyak amal soleh, masih ada 18 hari menjelang Ramadan. Untuk membuat iman kita semakin naik maksimal, maka kita perbanyak amal soleh. Nah Bapak Ibu, kemudian persiapan yang kedua adalah persiapan ibadah. Dan ibadah yang mesti kita persiapkan tidak lain dan tidak bukan, yang paling utama adalah ibadah puasa. Kenapa puasa? Karena di bulan Ramadan kita punya kewajiban lain selain sholat. Kalau di bulan-bulan biasa kewajiban kita hanya sholat 5 waktu sehari semalam. Tapi di bulan Ramadan kita punya kewajiban lain, yakni menunaikan ibadah puasa selama sebulan penuh. Nah Bapak Ibu, seandainya batal ibadah puasa ini ancamannya sangat berat. Ulama terbagi menjadi dua. Yang pertama mengatakan hukumnya dosa besar. Jadi batal puasa di bulan Ramadan tanpa uzur ya Bapak Ibu, tanpa uzur itu hukumnya dosa besar. Kalau yang dengan uzur itu misal karena sakit, karena musafir, karena haid dan nifas, karena menyusui, karena sudah tua renta, itu namanya uzur. Boleh membatalkan puasa, nanti diganti di hari yang lain. Tapi kalau membatalkan puasa tanpa uzur, ulama yang pertama mengatakan hukumnya dosa besar, maka harus dengan taubatan nasuha.
Ulama yang kedua mengatakan, ini lebih tegas lagi. Apa hukumnya membatalkan puasa tanpa uzur? Hukumnya murtad. Tegas Bapak Ibu. Kenapa? Karena Allah memerintahkan dia untuk puasa, dia melawan Allah, tidak mau menuruti, maka apalagi kalau tidak, murtad namanya. Nah, artinya apa? Jangan sampai batal puasa di tengah hari siang Ramadan tanpa uzur. Kalau tidak taluk Bapak Ibu, itu tidak termasuk uzur. Ya, misal tidak taluk hawih bana, melawan puasa gitu kan. Disitulah letak ujiannya. Kecuali ada uzur baru dibolehkan dibatalkan. Tapi kalau tidak taluk hari yang bana, ya kan? Kamati rasanya, tidak akan ada kan mati itu. Nafsu gitu kan terlalu gadang Bapak Ibu, yang tidak bisa kita mengontrolnya, makanya batal puasa. Sementara di situ letak ujiannya, di situ letak tantangannya puasa itu. Nah, maka pastikan jangan sampai batal puasa kita tanpa uzur. Maka menjelang Ramadan datang, kita usahakan puasa-puasa sunnah, boleh tidak tahajud badan ko ketika Ramadan tiba. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian persiapan ibadah yang kedua adalah sholat malam. Kenapa sholat malam? Sebab kata Nabi dalam hadis, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang sudah lalu. Nah, sholat malam mesti kita perbanyak, karena Ramadan itu malam-malamnya itu sangat mulia. Kemudian ibadah apa lagi? Membaca Al-Quran. Kenapa membaca Al-Quran? Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Maka Al-Quran mesti kita perbanyak, karena Ramadan itu memang bulannya Al-Quran. Kemudian yang keempat adalah sedekah. Dalam sebuah riwayat ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, ayyu sedekati afdal?" Sedekah apakah yang paling afdal? Nabi menjawab, sedekatun fi Ramadan. Sedekah pada bulan Ramadan. Nah, makanya ini salah satu bentuk kebaikan Ramadan juga, bukti Ramadan bulan yang penuh barokah. Nah, kalau bulan puasa Bapak Ibu itu pemasukan infak di masjid-masjid, musola-musola sampai puluhan juta. Ya, sampai 40 juta, 50 juta gitu. Nah, tapi di bulan puasa saja nyo. Di bulan Ramadan saja, lewat bulan puasa beko alat balik sakit balik kan. Aku dapat kan banyak taruh, tapi baalai. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian persiapan yang ketiga. Yang pertama tadi persiapan iman, yang kedua persiapan ibadah, yang ketiga persiapan kesehatan. Ini yang tidak kalah penting. Kenapa persiapan kesehatan? Karena Ramadan itu memang bulannya orang-orang sehat. Mana dalilnya? Al-Baqarah 184. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Apabila kamu dalam keadaan sakit atau dalam keadaan bersafar, kamu boleh batalkan puasa dan ganti di hari yang lain. Artinya apa? Untuk menghadapi Ramadan butuh kesehatan. Orang yang sakit tidak dianjurkan melaksanakan puasa. Nah, maka butuh kesehatan. Kan ibu Bapak Ibu, orang puasa sadonyo, kita dek karena sakit kita batal surang. Biswa orang babuko sadonyo, kita mengganti ibadah puasa gitu surang. Nah, kalau ada haid dan nifas itu lain cerita. Nah, cuman kan untuk kesehatan bisa kita usahakan. Dan sedih, orang semua tarawih, orang semua beribadah, kita yang saja di rumah dek karena sakit. Karena tidak menjaga kesehatan tadi. Maka kesehatan ini mesti kita usahakan. 18 hari menjelang Ramadan datang, kita atur pola makan kita, pola istirahat kita, jadikan tubuh kita ini dalam kondisi prima, supaya nanti di bulan Ramadan kita siap untuk beramal soleh, memperbanyak amal soleh, karena momennya hanya 1 kali setahun saja, alangkah ruginya kalau kita melewatkannya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian persiapan yang keempat, nah ini yang perlu juga ya bagi kita semuanya, yakninya mengganti puasa yang menjadi hutang puasa. Nah, kata Nabi dalam hadis bahwasanya mengganti ibadah puasa itu sebelum datang Ramadan berikutnya.
Jadi batasnya adalah sebelum datang Ramadan berikutnya. Artinya kita diberikan waktu 11 bulan untuk mengganti ibadah puasa Ramadan yang batal. Dan apabila sudah masuk Ramadan berikutnya, seseorang belum mengganti hutang puasanya, maka apa yang terjadi? Yang pertama, dia berdosa. Yang kedua, dia tetap wajib mengganti puasanya. Dan yang ketiga, ditambah 1 mud beras setiap hari hutang puasa yang belum diganti itu. Jadi bertambah Bapak Ibu. Yang pertama nyoba dosa, karena masih juga mengganti puasanya padahal sudah diberikan waktu yang panjang. Batasnya sampai datang Ramadan berikutnya. Yang kedua, dia tetap wajib mengganti puasa itu. Dan yang ketiga, ditambah 1 mud beras setiap hari. Kan repot Bapak Ibu. Makanya ini masih ada 18 hari. Ya, kita usahakan puasa yang belum diganti silahkan diganti, dan mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kita. Bapak Ibu yang mulia, maka inilah 4 yang mesti kita persiapkan, dan mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan. Ramadan tuh pasti tiba ke muka bumi kok Bapak Ibu, tapi nan kita kolon pasti sampai lah. Maka kita berdoa, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban ini dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Aku qauli hadza wa sallallahu li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.